Sekarang kita akan belajar mengenai inspirasi atau pengilhaman. Ya, saya mengulang kembali, inspirasi atau ilham berasal dari bahasa Latin inspirare. Kata Yunaninya yang dipakai dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan Ayub pasal 32 ayat 8, yaitu theopneustos. Itu lebih tepat digunakan untuk dapat menjelaskan tentang inspirasi atau ilham. Nah, kata theopneustos ini dari kata theos dan pneustos. Ya, memang kalau dalam bahasa Yunani ketika kita mau susunan kata tersebut sehingga kata theos itu ditempatkan menjadi di belakang kalau untuk kita mengartikan menjadi sebuah kata atau kalimat. Sehingga kata theopneustos itu mempunyai arti dihembuskan oleh Allah. Nah, dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dalam pekerjaan penulisan tersebut. Selanjutnya, definisi tentang atau definisi dari inspirasi atau pengilhaman merupakan pekerjaan Allah melalui rohnya yang menggerakkan, menguasai, dan memimpin orang-orang yang telah dipilihnya untuk menuliskan perkataan-perkataan yang dikehendaki dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tanpa salah dalam bahasa aslinya. Jadi penginspirasian itu merupakan pekerjaan Allah melalui Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu menggerakkan penulis dan juga menguasai penulis dan memimpin para penulis tersebut yang sudah dipilih oleh Allah untuk menuliskan perkataan-perkataan sesuai yang dikehendakinya. Jadi bukan sesuai apa yang dikehendaki oleh penulis. Jadi ini tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab itu merupakan tulisan-tulisan yang sesuai dengan kehendak Allah yang dituliskan oleh para penulis melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menggerakkan, menguasai, dan memimpin para penulis tersebut sehingga menghasilkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan tulisan-tulisan itu tanpa salah dalam bahasa aslinya atau naskah aslinya. Nah, ada beberapa bukti inspirasi. Yang pertama, adanya pernyataan-pernyataan yang di luar kemampuan berpikir manusia. Jadi ada beberapa topik-topik yang ada dalam Alkitab itu merupakan satu bahasan atau ya semacam konsep yang di luar kemampuan berpikir manusia. Dan yang selanjutnya adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat nubuatan, dan yang sekarang sebagian sudah terjadi yang tidak mungkin muncul dari pikiran manusia. Jadi nubuatan-nubuatan itu sesuatu yang tidak mungkin hanya berdasarkan pikiran manusia atau hanya timbul dari pikiran manusia. Nah, oleh sebab itu, hal tersebut itu menunjukkan sebagai bukti bahwa Alkitab atau tulisan tersebut itu diinspirasikan, bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Roh Allah. Nah, yang ketiga, adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat sejarah yang jauh di luar pengetahuan manusia. Misalnya tentang penciptaan, kejadian penciptaan. Kan peristiwa penciptaan, baik penciptaan pertama dan penciptaan kedua, pada hari kedua, ketiga, dan selanjutnya, di situ kan belum ada manusia, Nah, bagaimana manusia dalam hal ini yang mengkisahkan tentang penciptaan alam semesta, yaitu Musa, bagaimana dia bisa mengetahui mengenai peristiwa penciptaan sebelum manusia tersebut, penciptaan alam semesta. Nah, seperti itu. Nah, itu sekali lagi menunjukkan bahwa Alkitab itu diinspirasikan. Nah, hal selanjutnya, adanya pernyataan-pernyataan yang mempunyai kuasa yang mengubahkan hidup manusia. Jadi banyak kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini sangat mengubahkan kehidupannya yang dulu kehidupannya
jauh daripada Tuhan, yang dulu kehidupannya banyak berbuat dosa, bahkan yang mungkin ketika mengalami masalah, ketika membaca dan mengimani ayat tersebut sehingga terjadi mujizat. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab bukan tulisan-tulisan biasa, bukan tulisan-tulisan manusia yang hanya ya sekedar kata-kata saja yang mungkin kalau dalam sastra atau karangan-karangan tertentu, novel, puisi dan sebagainya, ataupun juga kesaksian-kesaksian yang mengandung motivasi, ya itu hanya sekedar memberikan dorongan biasa saja, tetapi hal tersebut itu tidak sepenuhnya dan tidak seutuhnya dapat mengubahkan kehidupan manusia. Tidak sama seperti tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab. Nah, seperti itu. Kemudian adanya pernyataan-pernyataan yang berisi ajaran moral yang sangat tinggi, dan hal tersebut banyak diakui oleh agama-agama lain terkait dengan ajaran moral, ya, mengenai kasihnya orang Kristen yang sangat sabar, sangat mau mengampuni kesalahan orang lain, memberi, menolong dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa ajaran yang ada di dalam Alkitab itu terkait dengan moral itu kalau ketika kita komparasikan atau bandingkan memang lebih daripada ajaran-ajaran agama lain menyangkut ajaran moral. Nah, selanjutnya ada kesatuan tema dan isi dari seluruh Alkitab. Meskipun ditulis oleh penulis-penulis yang mempunyai latar belakang berbeda dan hidup pada zaman yang sangat berbeda. Jadi ini Alkitab ini dari kitab Kejadian dan sampai Wahyu yang dituliskan oleh orang-orang yang berbeda, sekitar 40 penulis Alkitab, dan waktu yang juga berbeda dan zaman tempat yang berbeda antara penulis satu dengan lain, tetapi tidak ada dari kesemua penulis dan semua tulisan-tulisan dari semua penulis tersebut itu tidak ada yang bertentangan atau kontradiksi. Semuanya tulisan tersebut itu merupakan kesatuan. Jadi kalau bisa digambarkan, walaupun gambaran tidak sempurna, Alkitab itu semacam organisme daripada tubuh manusia yang terdiri dari berbagai sel, organ, saraf dan lain sebagainya, semuanya memiliki kesatuan. Satu saling melengkapi, saling dapat memberikan penjelasan satu dengan yang lainnya. Walaupun ada mungkin bagian-bagian yang sepertinya terlihat kontradiksi, namun ketika diteliti, ketika dipelajari, dianalisa, ternyata itu bukan sesuatu yang kontradiksi. Nah, seperti itu. Kemudian bukti selanjutnya adalah bukti kelanggengan Alkitab. Meskipun sudah dilakukan usaha berkali-kali untuk memusnahkannya, tetapi Alkitab sampai sekarang tetap eksis. Tetap ada berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa orang ataupun kelompok yang ingin memusnahkan Alkitab, membakar dan sebagainya, walaupun ada beberapa yang juga dimusnahkan atau terbakar, tetapi masih banyak beredar pada waktu itu, dan bahkan sampai sekarang ini Alkitab ini sangat banyak sekali cetakannya atau kopiannya, ya sangat banyak. Bahkan ada yang coba membandingkan dengan tulisan-tulisan lain yang masih ada sampai sekarang ini, baik tulisan-tulisan kuno maupun tulisan-tulisan sekarang. Kalau mau dihitung, wow, sangat jauh cetakan Alkitab lebih banyak dibandingkan dengan tulisan-tulisan lain. Ini menandakan bahwa ini Alkitab ini sangat digemari oleh orang, dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa Alkitab ini bukan hanya sekedar tulisan biasa. Bukan hanya sekedar tulisan biasa.
Nah, bukti inspirasi Alkitab tidak hanya didukung oleh bukti-bukti di luar Alkitab. Ya, saya tidak perlu banyak menjelaskan tentang bukti-bukti di luar Alkitab, tetapi juga merupakan pengajaran yang diberikan oleh Alkitab sendiri. Nah, ketika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini, yaitu Allah sendiri yang memberikan perintah untuk menuliskan. Jadi sekali lagi, Alkitab itu bukanlah tulisan-tulisan yang merupakan hasil pikiran manusia atau tulisan yang merupakan kehendak atau keinginan manusia, tetapi Alkitab itu dituliskan oleh para penulis itu merupakan perintah ilahi. Jadi digerakkan, dipimpin oleh Allah melalui rohnya. Nah, oleh sebab itu ketika kita membaca nanti di Keluaran pasal 17 ayat 14, 34 ayat 27 dan seterusnya, di situ kita akan menemukan bahwa Allah yang memerintahkan kepada para penulis untuk menuliskan tulisan-tulisan tersebut. Nah, selanjutnya para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisannya sebagai firman Tuhan. Jadi para penulis ini tidak mengatakan inilah firmanku, aku yang mengatakan. Ya, nanti ada beberapa ayat atau pernyataan yang mungkin kita bisa bahas, seperti nanti Anda mungkin mengetahui Paulus pernah mengatakan ini aku, tetapi juga dia sedikit menegaskan bukan aku. Nanti itu kita pembahasannya tersendiri, tetapi kita akan melihat hal ini dulu. Jadi kriteria yang menunjukkan bahwa Alkitab itu merupakan tulisan yang bukan hasil pikiran manusia, tetapi tulisan melalui pekerjaan rohnya kepada para penulis tersebut, sehingga ketika para penulis menuliskan, mereka menyatakan bahwa inilah firman Tuhan atau demikianlah firman Tuhan. Ada begitu banyak ayatnya, nanti Anda bisa baca, tapi diantaranya yang saya cantumkan di sini adalah Yeremia pasal 36 ayat 27 dan juga ayat 32, Yeskiel pasal 26 ayat 1 sampai 21. Pasal 27 ayat 1 sampai 36 dan seterusnya. Kemudian Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Jadi ketika kita melihat Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru di situ ada pengakuan kebenaran mengenai Perjanjian Lama merupakan tulisan yang diinspirasikan. Nah, di antaranya juga di situ Yesus banyak kali kita tahu mengatakan ada tertulis, ya kan, Matius pasal 4 ayat 11, Matius pasal 5 ayat 17 dan seterusnya, ada begitu banyak. Di situ sangat tegas Yesus mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu merupakan tulisan yang diinspirasikan. Jadi tulisan yang diinspirasikan itu artinya tulisan yang merupakan hasil atau karya atau pekerjaan Allah kepada para penulis. Nah, para rasul juga di situ banyak mengungkapkan dengan tegas bahwa Perjanjian Lama itu merupakan hasil atau merupakan inspirasi ilahi kepada mereka para penulis-penulis Perjanjian Lama. Nanti Anda baca sendiri karena waktunya sangat terbatas. Tapi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kemudian Perjanjian Baru, ketika kita melihat Perjanjian Baru, kita melihat ada pengakuan dari para penulis bahwa mereka menerima firman tersebut itu dari Tuhan. Nanti bisa baca di 1 Korintus pasal 2 ayat 13, 2 Korintus pasal 13 ayat 3, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Kemudian Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Baru. Jadi baik Perjanjian Baru tadi mengakui, merekomendasi, mengkonfirmasi mengenai Perjanjian Lama yang merupakan inspirasi ilahi. Begitupun juga Perjanjian Baru juga atau penulis Perjanjian Baru itu juga mengakui inspirasi tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Nah, seperti itu. Nah, kemudian inspirasi kepada penulis-penulis Alkitab itu berasal dari bermacam-macam bahan. Antara lain, bahan yang langsung dari Allah, misalnya
dua loh batu itu kan tulisan-tulisan yang langsung ditulis oleh Allah sendiri melalui jari Allah. Kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 9 ayat 10. Kemudian selain tulisan yang merupakan langsung daripada Allah, tulisan-tulisan Alkitab itu merupakan bahan hasil penyelidikan. Nah, itu Anda bisa baca nanti di Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Di situ Lukas mengatakan kepada Theophilus, aku menyelidiki melalui saksi mata dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Alkitab juga merupakan hasil penyelidikan terhadap realita atau hal-hal yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian bahan nubuatan itu seperempat isi Alkitab adalah nubuatan dan sebagian sudah digenapkan. Jadi tulisan-tulisan Alkitab itu juga tulisan yang merupakan hasil daripada nubuatan, perkataan para nabi mengenai sesuatu yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai bahan sejarah itu dicatat dengan teliti berdasarkan pengalaman yang dicatat oleh penulis. Kemudian bahan lain teliti itu termasuk hal-hal yang tidak benar mengenai kebohongan dan juga tentang setan. Makanya kita ada melihat ada beberapa tulisan-tulisan atau ayat-ayat yang merupakan satu kebohongan atau hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak benar, bahkan mengisahkan tentang setan. Nah, seperti itulah gambaran mengenai bahan-bahan dalam penulisan. Jadi bahan-bahan di sini bukan cuma sekedar bahan untuk menulis, tetapi bagaimana caranya mengumpulkan atau menuliskan tulisan-tulisan tersebut. Jadi melalui penyelidikan langsung tulisan dari Allah dan mengenai nubuatan, tentang sejarah. Ya, walaupun ada beberapa argumentasi terkait dengan tulisan mengenai sejarah, ada yang mengatakan menggunakan bahan referensi dari tulisan-tulisan sejarah dari bangsa-bangsa lain sebagai referensi untuk menuliskan sejarah. Ya, nanti itu kita bahas mungkin di bagian lain. Nah, kemudian ada beberapa pandangan yang keliru tentang penginspirasian. Jadi begini, ketika kita mempelajari tentang inspirasi atau pengilhaman, maka kita akan berpikir bagaimana caranya Allah mengilhamkan kepada para penulis tersebut, ya kan? Ya, sehingga muncullah teori-teori untuk dapat menjelaskan hal tersebut. Nah, kemudian teori-teori yang muncul terkait dengan mengenai inspirasi tersebut, dan kita melihatnya atau para ahli melihatnya bahwa pandangan-pandangan tersebut atau teori tersebut itu adalah teori yang keliru, yang tidak sesuai dengan Alkitab, dan diantaranya itu ada teori dikte. Teori dikte itu juga disebut dengan inspirasi mekanis, di mana para penulis Alkitab itu hanya seperti mesin atau alat rekam. Jadi hanya menuliskan apa yang memang setiap kata, setiap huruf, setiap tulisannya itu ya memang tulisan yang memang yang Allah taruh ke dalam pikiran manusia. Jadi ya hanya semacam mesin, tulis begitu saja tanpa ada kontrol daripada manusia itu. Nah, seperti itu. Kemudian teori penyesuaian. Jadi Allah menyesuaikan diri dengan keterbatasan para penulis. Jadi ketika Allah ingin mengungkapkan sesuatu untuk dituliskan, kemudian Allah menyesuaikan diri dengan kemampuan manusia, di mana manusia itu mempunyai keterbatasan antara satu dengan lain. Nah, oleh sebab itu bagi
bagi mereka yang setuju dengan teori penyesuaian ini, mereka mengatakan sebab itu dijumpai beberapa kehilafan atau kesalahan dalam penulisan karena faktor keterbatasan manusia yang tidak mampu dapat mengungkapkan sesuatu untuk mereka tulis dengan baik dan benar seperti itu. Nah, kemudian penginspirasian alamiah. Para penulis Alkitab adalah orang-orang jenius secara alamiah, mereka menuliskan tanpa memerlukan campur tangan Allah atau kuasa supernatural. Jadi mereka mengatakan ya ini karena kecerdasan para penulis, mereka menuliskan hal tersebut dan tanpa ada campur tangan Allah atau tanpa ada intervensi Allah, bahkan kuasa supernatural yang menggerakkan, yang mengontrol ataupun juga mengawasi penulis tersebut sehingga tidak terjadinya nanti ada kesalahan dalam penulisan. Nah, selanjutnya penginspirasian dinamis atau mistis. Nah, para penulis Alkitab ini dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus sama halnya dengan literatur-literatur Kristen yang lain. Kemudian penginspirasian bertingkat, di mana para penulis Alkitab mendapat inspirasi dari Roh Kudus sehingga menuliskan tulisan-tulisan itu, namun tingkat penginspirasinya tidak sama derajatnya sehingga ada sebagian tulisan yang lebih berbobot daripada yang lain. Jadi mereka yang menganut atau punya pandangan inspirasi bertingkat ini, mereka mengatakan bahwa tidak semua tulisan-tulisan tersebut kualitasnya sama, kualitas inspirasinya sama. Itu ada tingkatan, ada yang berbeda, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Sehingga mereka yang menganggap mungkin sedang dan sampai rendah tersebut, itu bisa saja terjadi satu kesalahan. Bobotnya tidak sama, sehingga bisa memungkinkan adanya kesalahan mengenai perbedaan kualitas yang tinggi dan yang rendah tersebut. Nah, selanjutnya penginspirasian sebagian. Jadi mereka menganggap bahwa hanya sebagian saja yang diinspirasikan, tapi yang lain itu tidak diinspirasikan. Hanya hal-hal yang bersifat doktrinal yang menyangkut keselamatan itu yang mereka anggap itu diinspirasikan, tetapi yang lainnya menyangkut sejarah, hal-hal yang lain yang paling utama yang dikritisi adalah mengenai sejarah, ketepatan sejarah menurut mereka itu yang dikritisi, sehingga mereka menganggap ini bukan tulisan yang diinspirasikan oleh Allah karena ini tidak tepat, tidak benar, tidak sesuai dengan sejarah yang sebenarnya itu menurut mereka, sehingga mereka mengatakan hanya sebagian saja. Mereka mengakui hal-hal yang menyangkut keselamatan itu yang diinspirasikan. Kemudian inspirasi konsep. Nah, pandangan ini percaya pada doktrin inspirasi, tetapi bukan inspirasi harfiah kata per kata. Atau nanti selanjutnya yang nanti akan kita pelajari, inspirasi yang benar adalah verbal plenary, yaitu kata per kata atau setiap kata secara keseluruhan. Jadi inspirasi konsep itu tidak mengakui inspirasi secara harfiah kata per kata tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa yang diinspirasikan adalah konsepnya saja, tetapi kata-katanya itu tidak diinspirasikan. Tetapi pada dasarnya mereka mengakui bahwa konsepnya ini yang benar, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu kata-katanya bisa salah, tetapi konsepnya tidak. Konsepnya itu benar. Mereka menganggap konsepnya itu benar, tetapi kata-katanya itu yang harus. Nanti mereka akan coba merekonstruksi lagi sehingga akan merumuskan konsep untuk dapat membangun atau merekonstruksi kembali tulisan-tulisan yang merupakan diinspirasikan. Nah, kemudian ada inspirasi batian. Pusat penyataan adalah Yesus Kristus. Alkitab merupakan saksi dari penyataan Allah. Sedangkan Alkitab sendiri adalah kata-kata manusia yang bisa keliru, tapi apabila ditangkap dengan telinga iman, maka kata-kata itu baru akan menjadi firman Allah. Jadi Allah berbicara melalui Alkitab, tetapi hanya melalui anugerah Allah bagian Alkitab itu dapat menjadi firman Allah. Jadi ini Bartian ini atau Bart dan para pengikutnya tidak mengakui Alkitab itu sebagai wahyu khusus. Namun bagi kelompok mereka nanti ketika Alkitab itu kesaksian yang ada dalam Alkitab itu nanti kita tangkap dengan iman,
baru disitulah yang akan menjadi firman Allah dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian teori pengawasan. Nah, Allah berdaulat mengawasi dan mengatur latar belakang, warisan keturunan dan keadaan sekitarnya masing-masing penulisnya, sehingga pada waktu menulis mereka sadar menggunakan kata-kata mereka sendiri dan sekaligus adalah merupakan firman Allah. Dan mereka sudah dibina oleh Allah untuk tujuan itu, karena orang tersebut telah diperbaharui rohnya dan terhisap dalam hubungan dengan Allah. Jadi walaupun para penulis adalah orang berdosa, itu tidak menjadi penghalang karena mereka dipimpin oleh Allah sehingga terjamin bahwa tulisan-tulisan itu tidak mungkin salah dalam bahasa aslinya. Itu sebabnya masing-masing kitab yang ditulis, masing-masing penulis mempunyai gaya bahasa yang berbeda, perbendaharaan kata yang tertentu, penekanan berita yang tertentu dan sebagainya. Nah, penginspirasian ini, teori pengawasan ini yang ada benarnya. Jadi benar, Allah mengawasi, mengontrol para penulis sehingga pada waktu mereka menulis, mereka sadar menggunakan kata-kata mereka sendiri dan sekaligus adalah merupakan firman Allah. Namun mereka sudah diperbaharui kehidupannya dalam hubungannya dengan Allah, walaupun mereka adalah orang berdosa, karena ada kelompok tertentu yang mengatakan tidak mungkin Alkitab itu adalah firman Allah, karena Alkitab merupakan tulisan yang ditulis oleh manusia, jadi tetap ada kaitan dengan manusia di mana manusia adalah orang berdosa. Namun teori pengawasan ini mengatakan walaupun manusia orang berdosa tetapi tetap dalam kontrol Allah dan dalam hubungannya dengan Allah tersebut. Sehingga keberdosa manusia atau manusia yang berdosa itu tidak menjadi penghalang untuk mereka dapat dipimpin oleh Allah sehingga tulisan itu terjamin tidak mungkin salah dalam bahasa aslinya. Nah, sehingga kita juga bisa melihat bahwa tulisan-tulisan antara tulisan yang satu oleh penulis satu dengan yang lainnya itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda karena kepribadian mereka masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya, menghasilkan gaya bahasa yang berbeda dengan perbendaharaan kata yang berbeda antara penulis A menggunakan kata A, yang B lebih menggunakan kata yang sendiri. Ya, sekali lagi tetap dalam kontrol atau pengawasan atau dalam pimpinan roh Allah kepada mereka dan sebagainya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan